pokoknya ada dikendangin gitu langsung joget, entah di jalan, entah di depan rumah, pokoknya nggak punya malu banget aku itu. Sampai sekarang ya nggak punya malu. Yuk guys, dukung channel YouTube ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Nidi Syafira. Aku bakal nge-share ke kalian video yang menarik, memotivasi dan juga menghibur kalian semua yang ada di sini. Saat ini aku di channel YouTube aku bakal ngasih konten mengenai ketika maba isi bercerita. Jadi aku bakal di sisi lain, aku bakal manggil teman-teman yang menginspirasi di sekitar aku. Ntar aku juga kasih review kayak gini ya pastinya. Oke, kali ini di samping aku namanya Justani Cahyana. Bener kan Justani Cahyana? Oke, Justani, kamu udah lulus ya tahun ini ya? Udah lulus tahun ini. Iya, tahun ini. Cepat sekali. Cepat sekali ya. Jadi aku juga. Jadi kita angkatan yang paling mengenaskan. bukan mengenaskan karena ini musibah ya teman-teman. Jadi I'm so sad ya. Lulus paling enak pokoknya. Paling enak Sedih ya. sebenarnya. Iya, sedih gitu ya. Di sisi lain juga sebenarnya kita pengennya lulusnya bareng-bareng gitu ya. Terus perpisahan maca bareng pun sama-sama ya. Oke, kali ini ada ketika maba isi bercerita. Di segmen ini aku bakal tanya-tanya ke dia mengenai karirnya dia juga, karena terhambatnya COVID-19 ini sehingga menghambat dia job tari di mana-mana. Oke, Justani, gimana COVID-19 ini sangat menghambat di kehidupan pribadi kamu, terus kehidupan nari kamu itu gimana sih? Sebenarnya sangat menghambat sekali. Pertama, saya kan kelas 3 ya. Saya sekolah di SMK Negeri 8 Surakarta. Nah, itu sebenarnya kelas 3 itu ada tugas akhir atau UKK bagi yang SMK. Tapi ya karena ujian nasional ditiadakan, jadi UKK juga ditiadakan. Iya, kalau SMK 8 Surakarta sendiri kan ada PTA ya? TPA. TA. Tugas akhir ya. Nah, di tugas akhir sendiri aku cari-cari tuh katanya kayak menciptakan tarian. Iya, menciptakan karya. Oh, menciptakan karya. Jadi gimana itu? Itu kayak gini. Di kelas tuh kan ada 25 siswa. Jadi itu nanti dibagi 2 kelompok. Jadi per kelompok ada yang 12 siswa, ada yang 13. Nah, kelompokku itu bagian 13, paling banyak sendiri. Iya, terus? Nah, dari per kelompok tuh menentukan ceritanya masing-masing dulu. Ceritanya yang mau diangkat tuh untuk buat pagelaran tuh apa sih? Misal ambil dari Mahabharata atau cerita legenda, cerita rakyat atau Ramayana kayak gitu. Oh, kayak gitu ya, kayak cerita wayang-wayang gitu juga dulu. ya. Pertama itu dulu cari poinnya itu dulu. Itu nyarinya nggak mungkin dong seminggu sehari jadi. Pasti berbulan 1 bulan kelompokku. Nah, itu juga perlu briefing sama pembinanya mungkin ada gitu. Perlu banget. Briefing sama pembimbing, sama tanya-tanya kan di Solo itu ada ya. Wayang orang Sriwedari atau RRI, wayang orang kayak gitu. Tanya-tanya ke dalang juga. Gitu. Udah kayak gitu ya. Jadi so pasti perjuangannya yang super keren pada akhirnya karena ada pandemik COVID-19 ini menjadi terhambat dan nggak jadi TA deh. Itu padahal TA itu sebenarnya teman-teman, aku TA tuh mau datang di TA-nya dia di Solo ya kan, waktu itu aku udah bilang kan yang mau datang. Udah tak suruh datang semuanya. Udah sekeluarga disuruh datang semuanya, termasuk aku kan teman dekatnya dia. Jadi aku mau datang ke TA-nya dia, dan itu TA tugas akhirnya itu kalau kalian tahu video TA-nya yang luar biasa itu sampai fajar-fajar ya. Fajar-fajar itu naik gunung. Fajar-fajar naik gunung. Jam 3 pagi. Oh my buat god. naik gunung. Oh my god, so sad ya. Oh my god. Jadi itu jam 3 pagi naik gunung demi TA. Itu buat foto sampai badan tuh gatal semua. Oh, kena ya sekeliling lah ya, banyak duri-duri, cuacanya juga pasti dingin kan. Oh, panas.
dingin panas-panas juga, ada kabut kan juga. Berarti kalau pagi-pagi Pagi balik itu jam 3 masih dingin, berarti masih dingin. Nah, tapi kalau nanti kalau udah agak siang dikit kan panas, tambah Oh. gatel, berkeringat juga, bergerak, iya. apalagi di atas sana ya. Oke, waktu aku lihat di video kamu itu kamu nari sendiri. Nah, itu di TA kamu itu kamu ngambil temanya tuh apa? Saya itu mengambil tema atau cerita Mahabharata bagian Bisma Gugur atau Dewa Broto. Itu ceritanya sebenarnya panjang, cuma dibuat apa ya? Dipersingkat karena itu ada hubungannya dengan si Dewi Ambo dan Dewi Srikandi. Karena Dewi Srikandi itu reinkarnasi dari Dewi Ambo itu. Oh, reinkarnasi. Sedangkan Dewi Srikandi itu cucunya dari Eyang Bisma sendiri. Oh, gitu ya. Maaf ya teman-teman enggak paham. Saya juga baru paham jadi cerita kayak gini. Iya, Tanya karena teman-teman yang jurusan pedalangan, guru-guru juga. Oh ya, di SMK 8 Iya. Surakarta itu emang spesialis buat seniman-seniman kayak gitu, Seniman. buat mulai dari bibit-bibitnya mulai dibentuk kayak gitu ya. Terus Guyon Motor sendiri tuh dari SMK 8 Surakarta bukan? Dengar-dengar sih kayaknya dari situ. Dari situ ya. Oh, Kayaknya. Guyon Motor dari situ juga ya Kalau, SMK 8 Surakarta. lagu-lagu yang diciptain dari alumni SMK itu banyak kok sebenarnya. Oh, kayak lagu yang viral-viral tuh, Iya, apa lagu apa? banyak banget. Ada yang Rembulan apa tuh? Rembulan tuh kayaknya juga Mas Ipa Hadi tuh juga alumni SMKI. Tapi Oh. itu setahu saya udah isi sekarang. Oh, gitu ya. Diisi berarti ya. Oh, kalau SMK 8 Surakarta itu sebutannya SMKI gitu. SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Oh, keren banget ya. Jadi kalau orang-orang seniman kayak gitu pada sekolahnya di SMK 8 Kata-kata Surakarta. mungkin ambil di situ aja. Oh. Iya. Sekalian promosi, guys. Iya, boleh sekali. Terus di SMK 8 sendiri kamu kok tahu informasi tersebut dari mana? Soalnya kan itu di Solo sedangkan kamu tinggalnya di Di Rembang Rembang, oke. gitu. Jadi itu pas SMP ya. SMP itu kan masih kelas 8 tuh belum kepikiran mau sekolahnya di SMK 8. Karena masih ngejar teori materi itu otak itu masih sanggup. Iya. Oke, masih sanggup Otak ya. itu masih sanggup. Iya. Masih rencananya udah deh SMA aja di Rembang. Heeh. Ya, tapi kok kelas 3 kok semakin kelas 3 tahu sendiri lah puncak-puncaknya. Heeh. Mau lanjut di mana kok mending ngambil di jurusan seni aja deh. Iya. Udah langsung gitu aja pokoknya. Aku nggak mau sekolah di Rembang kalau nggak lulus nggak keterima di sana ya udah gak usah sekolah sampai kayak gitu. Ya Allah, kalau nggak di SMK 8 Surakarta nggak sekolah. Nggak sekolah pokoknya. Ya Allah, untung keterima ya. Alhamdulillah. Terus ceritakan kenapa kamu milih di SMK 8 Surakarta, kenapa kamu nggak milih di SMA juga, padahal SMA negeri gitu. Di Rembang kan itu juga ada ekstrakurikuler tari gitu loh. Nah, karena kalau ekstra itu gini, di tari itu nggak cuma berburu hafalan sama tari-tariannya kan. Tapi kalau di SMK Negeri 8 Surakarta kan bener-bener tari itu dari dasarnya dulu. Ada injeksinya, ada semuanya lah, ada iringan, tata rias busananya. Jadi bener-bener detail tari itu harus dicari kayak gitu. Oh, berarti kalau tata rias itu juga sendiri? Sendiri. Oh, Kostum berarti juga sendiri. wah. Jadi siswa itu dituntut untuk bisa lah. Paling enggak ya bisa, karena begini, penari itu kan nggak semua sampai tua kan nggak mungkin dong jadi penari. Jadi kan harus bisa punya usaha sendiri paling tidak ya, seperti make up, penata kostum kayak seperti itu. Itu make up juga punya sendiri? Punya sendiri. Iya, aku pernah lihat guys, itu make upnya kan make up artis loh, make up artis bob gede gitu. Sebenarnya dia sudah pernah dandanin. Iya, jadi di selanjutnya kita tuh mau bikin kontennya make up Iya, kan, make up. tutorial. Nah itu kalau aku bisa sendiri tuh yang tutorial make up yang natural. Kalau dia aku mau ngajaknya yang glamour gitu loh. Karena dia pementasan juga. pementasan. Jadi aku kayak tertarik, excited banget sama make upnya dia karena dia bisa sendiri make upin dirinya sendiri tuh keren, apalagi sama orang lain kan. Tapi nggak tahu juga sih orang lain mungkin. Iya. Pernah. Hasilnya memuaskan ya? Gimana ya kalau orang udah merasa bisa make up sendiri tuh kayak di make upin orang lain kok kayak ada yang kurang aja kayak gitu. Kalau di make upin orang lain, kamu di make upin orang lain kayak kurang gitu, Kak, kurang memuaskan. Tapi kalau kamu make upin orang lain pokoknya harus pede. walaupun Pokoknya harus hasilnya pede. Hasilnya tergantung dari klien. Kalau bilangnya bagus alhamdulillah. Meskipun mungkin dari hatinya mungkin ya
kok gini ya. Aduh, nggak apa-apa Tapi sih. nggak tahu juga Kalau sih. menurutku bagus banget. Soalnya Alhamdulillah. dia sekolah di tata rias juga diajarin Diajarin kan. juga sebenarnya. Jadi lengkap banget. Sebenarnya dari SD itu. Oh iya, oh itu jadi kamu dijemur siapa? Nggak tahu. Kok bisa? Kamu Di sejak rumah kapan? dari kelas 5 SD itu nggak tahu deh, tertarik. Jadi kalau ada dikasih uang satu tuh disimpan kayak gitu. Buat beli make up. Iya, buat beli make up. Orang tua itu nggak tahu kalau gua beli make up. Orang tua nggak tahu gua beli Bisa, make ya? up. Jadi kelas 6 SD udah mulai moles muka sendiri, kamar ditutup pokoknya. Ngaca-ngaca sendiri. Kok bikin alis masih kayak gini, bikin lipstick kayak masih kayak gini, blush on kayak gini. Nggak punya dulu kuasnya. Masih pakai seadanya, kuas cuprit aja masih dipakai. Jadi, Nah itu gimana itu? Jadi di foto pakai HP, dimasukin laptop, tiba-tiba ketahuan deh sama orang rumah. Lo kok iso ngene iki? Oh, gitu ya. Terus respon orang tua sama kamu tuh gimana sejak SD? Awalnya sih masih gini, almarhum ibu masih gini. Mau jadi apa? Cowok pegang make up kayak gitu. Sempet make up itu dibanting. Ya udah, tak buktikan. Aku cuma orangnya kan diem, ya nangis, seperti nangis lah ya. Usaha sendiri kayak gimana orang tua kok nggak ngedukung. Soalnya ya mungkin kepikiran orang banyak menilai laki-laki kok pegang make up kayak gitu aja sih. Betul. Tapi terus dibuktikan aja mulai dari SMP orang tua sudah mulai mendukung. Ya udah deh. Oh gitu ya, mulai mendukung dari Mulai SMP. mendukung, iya. Itu belajar make up dari mana? Otodidak. Otodidak. Ini nyoba-nyoba ya sendiri. Allah, keren Dari banget ya. YouTube juga sih nyoba-nyoba sendiri. Nah, karena rata-rata kalau orang tari itu biasanya pintar make up sendiri kan sih? Harus bisa. Oh, harus bisa. Karena nggak mungkin dong ada job atau pentas mengandalkan tukang rias. Apalagi kalau mohon maaf ya sambatan kayak gitu. Apalagi belum nggak bayaran kok bayar tukang rias kan malah repot kan ya. Iya betul sekali, nggak ada modal. Nggak ada modal. Itu padahal pentasnya pentas pribadi Pribadi. sendiri gitu loh ya. Itu kamu nari sejak kapan gitu? Tahu bakatmu? Mulai suka nari tuh dari umur 2 tahun. Wow, 2 tahun. Jadi itu 2 tahun. jadi itu nggak tahu deh keluarga itu pada beliin kuda lumping, nggak tahu suka joget-joget sendiri. Pokoknya ada dikendangin gitu langsung joget, entah di jalan, entah di depan rumah, pokoknya nggak punya malu banget aku. Sampai sekarang ya nggak punya malu. Soalnya malu-maluin. Mohon maaf ya guys kalau ada motor lewat atau truk lewat, kereta lewat itu. Apalagi pesawat parkir di depan guys. Iya, jadi kita lagi seru-seruan banget kalau sama anak ini tuh paling enjoy banget enggak? Sebelumnya nggak mau nih ngucapin itu selamat menunaikan Oh, ibadah iya. puasa dulu. Selamat kan ibadah puasa. Ini para kru ini pada muka semua di sini. Wah, pada muka ini. Udah disiapin es buah serut semuanya. Enggak bercanda. Oke. Jadi gini ya teman-teman, dia paling keren banget, dia bisa rias sendiri walaupun cowok, dia seorang penari tapi diajarin dengan tata busana, dengan tata rias juga. Aduh keren banget sih. Kenapa sih kamu suka tari gitu? Saudara lain ada yang punya bakat gitu? Bapak. Oh bapak. Itu nggak tahu sih, tapi sekarang nggak nari, cuma dulu ceritanya kelas 2 SD beliau pernah lomba nari, dapat juara 2 kabupaten kalau nggak salah, tapi aku nggak pernah ikut lomba. Dia pernah kepake guys di Rembang. Di rumah gak pernah kepake. Soalnya gimana ya, nggak boleh ikut sanggar, nggak boleh ikut apa-apa, Sama siapa? sama orang tua nggak Oh, boleh, sama nggak orang tua nggak diizinin sama boleh. sekali. Jadi nggak bisa berkembang luas Nggak gitu bisa ya. berkembang di Rembang, makanya gue gak terkenal guys. Jadi bener-bener masuk SMK itu dari nol. Aku belajar tari dari nol. Jadi gimana ya? Kalau kebanyakan orang belajar dari nol tuh lebih cepat nangkepnya. Kayaknya lebih seru, lebih asik gitu. Lebih apalagi dari awal itu cara mendaknya kayak gitu. Cara kayak gitu. Kenapa aku Posisi tahu? tangan kayak gitu. Kenapa aku tahu kayak mendak kayak gitu? Karena dulu aku juga nari. Oh. Dia pernah cerita nari merak kayaknya. Tari merak gimana? Gini gitu guys. Jadi aku ikut sanggar dari SD, aku ikut Dia sanggar. yang ikut sanggar dia Dia soalnya. nggak ikut padahal, tapi lebih berkembang dia karena dulu aja aku kalau nari ya di sanggar itu, Sanggar. terus dijemput-jemput, aku pasti nangis guys. Karena itu sanggarnya kan di dekat alun-alun, itu kan di pendopo, Di pendopo, di pendopo kan.
Nah itu jadi kalau aku belum dijemput pasti nangis guys. Gak tau kenapa, terus aku jalan-jalan ke alun-alun terus sambil nungguin orang tua aku gak dijemput-jemput gitu. Mengenaskan, so sad Gila guys. ya, padahal di alun-alun. Oh ya Allah. Oke, masih dilanjut lagi ya. Di SMK 8 Surakarta sendiri, kamu pernah ngerasa kayak minder banget gak sih? Karena soalnya merasa kayak narimu jelek gitu daripada teman-teman yang lain. Minder banget. Banget ya? Awal kelas 1 tuh nggak gimana ya? Nggak tahu sih aturannya. Kan bener-bener dari nol ya. Kayak wih ini kok kurang serawong. Serawong itu apa ya? Serawong itu berkelompok. Kurang dia- sosialitas. Sosialitas. Kayak kurang gitu. Tapi terus dari waktu ke waktu mulai menyesuaikan diri untuk ikut sharing-sharing. Kok tari itu kayak gimana aja sih? Terus atau cerita-cerita meskipun sharingnya tuh nggak seputar tari, meskipun misal makan-makan bareng, jalan-jalan bareng kayak gitu aja. Ya jadi kalau ketika Maba Isi bercerita ini sekarang udah jadi mahasiswa ya. Mahasiswa isi alhamdulillah. Udah keterima jadi mahasiswa Alhamdulillah. Isi. Ya Allah, aku masih nganggur guys. Alhamdulillah loh. Ya Allah, aku ini melanjutkan SBMPTN yang begitu. Semangat. I'm so sad guys. Ya jadi aku perlu berjuang lagi ya menyusul kamu untuk menjadi mahasiswa. Mahasiswa. Jadi enak banget ya udah jadi mahasiswa, jadi gak tanggungan. Kalau aku Aku sih sama masih, aja di rumah ngelangut. kalau aku masih ada tumpukan belajar tapi gak belajar. Masih bikin Sama aja konten. dong. Sama aja dong ya. Oke, jadi gimana harapan kamu nih ya, di adanya COVID-19, terus bagaimana supaya job-job kamu nari segera dilancarkan, segera mendapatkan job yang luar biasa dengan fee yang luar biasa. Bagaimana itu? Sebenarnya tuh ada COVID-19 ini sedih banget. Gimana sih? Kita bahas soal tugas dulu ya. Iya. Maret tanggal 16 ya. 16 itu harusnya kan ujian nasionalnya SMK. Nah, Oh. itu di Solo langsung suruh libur. Kan bingung ya. Di kos mau ngapain? Masih ada kegiatan nggak di sekolah? Ya udah deh pulang. Teman-teman pada pulang semua, sekelompok TA pulang, kelas 3 pulang. Ya udah pulang. Itu sedih banget karena hamin sebulan kita pagelaran ujian tugas akhir secara properti kostum semuanya udah siap, iringan sudah jadi, konsep sudah jadi, naskah Ya. sedih banget tuh pastinya. Sampai sekarang pun harusnya kemarin tanggal 22 April aku TA. Tugas akhir tuh bagikan konser musik guys. Iya. Jadi tuh TA itu kayak konser tarinya orang-orang Tari. kayak seniman gitu. Itu ada bintang-bintang tamu gitu gak sih? Enggak sih. Itu khusus. lebih ke siswanya. Kayak gimana ya, puncaknya kelas 3. Oh, Puncaknya kelas 3. Kalau yang tari juga membuat pagelaran tari, yang jurusan karawitan juga karawitan, musik jadi juga satu? musik. Gimana maksudnya? jadi satu pagelaran gitu. Beda-beda hari. Oh, beda-beda hari. Kayak misal tanggal sekian tuh TA-nya pendalangan dulu, terus tanggal sekian baru karawitan kayak gitu. Sedih banget sih pokoknya TA. Oh my god, gak jadi guys. Perjuangannya itu sudah mulai dari Oktober sebenarnya. Oktober sampai sekarang. Oktober 2019 ya udah mulai proses. Wow, dan pada akhirnya TA pun ditiadakan Iya. gara-gara COVID-19. Sedih banget pokoknya. Wow. Sampai Sampai nangis bareng-bareng ya. sakit banget. Lewat Zoom. Enggak. Telepon. Sampai telepon enggak? Enggak sampai. Nggak Pokoknya sampai. sih, gimana ya? Hati udah kecewa banget kayak gitu. Enggak menyalahkan keadaan juga sih. Dan musibah juga ya. Perjuangannya teman-temannya TA itu sekelompok ya, gua sendiri sampai nyungsep di jalan. Gimana ceritanya? Sampai nyungsep di jalan. Jadi pas awal tahun 2020 kan ya, dari mulai masuk sekolah lagi. Iya. Malam-malam hujan. Iya. Dan sampai Purwodadi itu tengah hutannya nggak tahu ada mobil rem mendadak kayak gitu. Aku menghindarin Oh, hindari. tapi ngeremnya pas gajrukan, jadi langsung slot gitu aja, langsung bebas. Gajrukan guys. Gajrukan ya? Iya. Besoknya nggak masuk sekolah, ditanyain kamu ngapain nggak masuk, ini ada tato di sini. Gitu aja. Tato ya. Sekarang zaman milenial tatonya Tato. langsung borok. Tato. Terus berjalan gemeteran tuh motornya, jadi motor itu stangnya
bengkong kayak gini. Jadi sampai Purwoda di Solo tuh nyetirnya kayak gini. Jadi lurusnya itu. Itu gimana ceritanya? Itu Pengen padahal banget. hutan loh ya. Hutan gelap-gelap. Itu kamu lewat Malam. daerah mana tuh? Itu masuk ke Sumber Lawang kalau nggak salah. Sumber Lawang tuh udah masuk Seragen. Udah mulai masuk situ. Oh, kayaknya aku pernah waktu itu kan. Heeh. Oh, aku udah pernah Di guys. jalurnya itu. Ke Pokoknya tempat masuk dia. hutan-hutan itu. Udah langsung. Jadi Beneran ya di itu jalan. kayak turunan gitu. Kalau balik berarti Belok-belok. naik dan itu Belok-belok. belok-belok. Oh my god. Oke, selanjutnya kamu ada tarian yang paling favorit gak selama ini belajar di SMK 8 Surakarta? Tarian favoritnya itu nggak masuk materi sih sebenarnya. Cuma dari kecil tuh suka aja sama tari Babangan Cakil. Oh, bebangan cakil yang naik gitu kan. Ah, Oh, ini yang pasti gitu. sukanya karena ada perempuannya, guys. Ya guys. Gimana? Kamu Jadi pernah bebangan- gak gagal gitu waktu di pentas kamu bebangan cakil gagal terus perempuannya geledak gitu loh. Enggak, Babangan Cakil tuh kayak gimana sih? Pernah sekali. Itu kan buat jadi babangannya ya, jadi Arjuna. Ya itu si cakilnya kan dua. Ya ada yang porsi besar sama yang anak kecil. Nah, itu ada adegan naik panjat-panjatan. Nah, si kecil tuh yang naik si cakilnya yang besar. Malah kayak nggak bisa naik. Kan gue jadinya ketawa kayak gitu. Jadi pentas tuh hampir gagal ditahan karena itu posisi babangannya itu topo itu kayak Jadi- semedi gitu. Babangan itu yang cowok. Iya. Kalau yang cakil Cakil tuh juga cowok sebenarnya, tapi kebanyakan tuh Bambangan tuh diperankan tokoh cewek kayak gitu. Oh. Soalnya Bambangan tuh halus. Ada azan, guys. kita pause dulu ya, guys. Kita pause dulu, ada azan. Oke, jadi tadi babangan cakil, kalau babangan itu lebih kebanyakan yang meranin cewek ya? Cewek. Soalnya Oh, gitu. tokoh Janoko itu atau Bambangan Cakil tuh ada dua sih setahu. Kebanyakan itu mengambil tokoh si Abimanyu sama Janoko. Nah, kebanyakan tuh yang meranin cewek. Kenapa? Karena tarian itu halus. Oh, Perannya cowok putra alus. putra alus ya. Iya. Tapi rata-rata kenapa kok nggak cowok? Karena jarang kalau cowok kalau- itu punya yang nari halus. gitu. Kebanyakan tuh cowok kan terlalu gagah atau gimana kayak gitu. Tapi Jadi kamu bisa tarik cewek juga kan? bisa semuanya diajarin semuanya dan harus bisa sih. Oh gitu ya. Harus bisa. Oke, kali ini ada tantangan pernah nggak pernah kita masuk Wah, ini. segmen pernah nggak pernah ya guys. Oke, kita tanyain anak maba isi ini gimana ya jawabnya pernah atau nggak pernah. Anak mau isi. Oke, yang pertama, pernah nggak pernah kamu belum hafal gerakan tari sampai-sampai kelompokmu marahin kamu yang bener-bener marah banget deh pokoknya. Dan itu pas tarian apa? Sejauh ini belum pernah sih. Alhamdulillah belum pernah. Nah, Tapi pernah. aman. Iya, pernah dikerjain. Oh, pernah dikerjain? Iya, Pas? ulang tahun. Itu juga pas proses TA. Jadi nggak tahu sih kayak pembimbing itu semuanya tiba-tiba pengendangnya komposernya itu marahin ke aku. Kalau gerakannya cuma gini kayak gitu. Terus Gerakannya jangan gitu-gitu maksudnya. terus nembangnya sing dipaske larase. Kayak nembangnya itu harus pas sama intonasinya kayak gitu, intonasi. ketukannya ada gendernya kayak gitu harus pas. Pikirnya cuma prank karena kemarin ke aku sempat sadar tapi kok anggota kelompokku dimarahin semuanya. Berarti ini seriusan marahnya kayak gitu. Terus tiba-tiba tabu gender itu dibalang ke aku, dilempar ke aku tapi untungnya enggak kena ke aku, kena ke temenku. Rezeki anak soleh. Enggak kena bangku hantam. Oke, siap. Lah terus temenmu gimana? Di rumah Itu- sakit? Enggak, cuma sampai situ doang. Enggak tahu sih, dimarah-marahin. Kalau nari kayak gini nembangnya itu dipasin sama iringannya jalan kok kamu enggak ini. Perasaan gua cuma gini, aku kayaknya juga sudah pas tapi kok temanku yang nembang enggak pas enggak dimarahin kok aku yang kayak dimarahin kayak gitu. Gitu ya? Iya, makanya tuh Terus kaget kamu kayak ngerasain Udah. pasti dikerjain juga pasti. kerjain kok. Kayak gitu, tapi terus lama-lama kayak yakin aja. Soalnya yang dimarahin enggak cuma aku, ya udah deh. Habis itu habis udah selesai dari turun panggung langsung cemberut dah nggak tahu nggak ada yang ngajak ngomong sama sekali langsung tiba-tiba ada kue ya udah berarti tadi cuma prank anjir kayak gitu Anjir. Ngeprank anjir. iya prank tapi ngepel audit gue Ngepal ya auditornya iya dipal total semua. seluruh gedung gara-gara kue tarnya itu
Kamu Biasa. sendirian? Iya, ngepel sendirian. Dikerjain. Dikerjain. Beneran itu dikerjain beneran. Pas hari Minggu lagi. Itu pas tarian itu jadi nggak pernah dimarahin ya? Enggak, Berarti nggak jadi pernah. cuma dikerjain, alhamdulillahnya segitu. Oke, belum pernah yang dimarahin bener-bener marah. Berarti kamu ketat banget kan narinya. Iya. Tergantung penonton juga yang lihat sih. Oh iya, udah guys ya. Lalu nggak pernah pengen balik kampung tapi masih ada job atau tugas yang belum selesai. Sering lah. Sering ya, itu. Sering. Gimana tuh? Gimana ya? Ada tugas sekolah kayak misalnya besok ada ulangan tari ini nih, atau ulangan apalah, ulangan inilah, atau ada besok masih ada pentas di sini, masih ada job di sini. Kok rumah kayak misalnya kayak udahlah kangen berat kayak gitu dulu, apalagi masih ada ibu ya. Udah kangen banget kayak gitu. Kapan nggak pulang? Nggak pernah nanya, soalnya gue takut apa sama-sama kepikiran kayak Oh gitu. gitu ya. Jadi kalau mau pulang udah pulang aja pas sepi. Kayak jarangkong ya tiba-tiba Tiba-tiba datang tengah malam guys. Udah gedor pintu. pasti tengah malam. Oh nggak gua. Gedor pintu. Bukain dong. Sampai lama kayak gitu. Kenapa aku sebutin jarangkong? Karena dia tuh kalau pulang tengah malam pasti gedor-gedor gitu. Nunggu latihannya selesai dulu, latihan selesai jam 10 malam, ya udah pulangnya habis itu jam 10 malam baru naik motor istirahat sendirian. Sampai rumah berapa jam itu perjalanan? 4 jam. 4 jam perjalanan. Tanpa berhenti sih. Dan mau berhenti, oh my god. Capek nih takut Capek. ya. Oke, yang ketiga buat anak Mamba Isi. Mamba Isi. Oke, yang ketiga ya. Pernah nggak pernah ngerasain kalau di sekolah itu mapel nggak terlalu penting sampai lebih dominan cuma mikirin tari aja? Banget. Pasti gitu kan? Maaf ya. Pasti gitu. Gimana? Apa? Anak seni itu kayak gimana ya? Otaknya tuh udah banyak banget yang harus dimasukin. Kayak hafalannya kayak tari itu kan nggak cuma gerak juga yang harus dihafalin kan. Masih ada iringannya tuh kayak gimana, kita harus ngepasin, apalagi kayak lebih ke rasanya, nari harus kerasa. Misal ke tokoh ini gimana sih, aku tuh yo jadi tokoh kui kayak gitu. Oh, jadi mendalami. Iya, mendalami karakter tersendiri gitu. Terus gimana sih kalau mapel tuh nggak penting karena kita itu dari sekolahnya bener-bener yang sekolah tari gitu, jadi mapel gak terlalu. apalagi suka ya dari pagi sampai sore kan sekolah, masih sore sampai malam lagi masih ada bon latihan lagi. Secara gimana otak itu nggak capek, badan aja gerak terus, keringet terus, olahraga terus. Iya. Yang bilang anak tari nggak pernah olahraga itu salah loh. Salah banget ya. Salah besar. Jadi gini guys, dia waktu di Solo tuh badannya kecil banget, dia kurus, bener-bener kurus, sambil dirembang badannya jadi gendat guys. Bukan body shaming, Iya, itu bener-bener. Kalau di Rembang itu kayak gimana sih, perbaikan gizi sebenarnya. Kalau di Solo itu makan udah nggak sempet, sarapan nggak sempet, apa Jadi di situ kayak pemanasannya kayak fleksibel, kayak gimana sih itu, kayak yoga gitu gak sih? ya lebih ke injeksi lah. Injeksi itu kayak gimana sih, badan tuh kayak ditekuk-tekuk semuanya. Jadi studio itu kita lari misalnya 5 kali putaran buat pemanasan, nanti masih ada pemanasan level bawah kayak split kayak gitu-gitu. Harus bisa split ya? Bisa. Dia bisa split Ya, lagi. harus gimana sih, kelenturan tubuh sama bentuk-bentuk tubuh itu harus benar-benar dijaga kayak gitu. Masih lagi nari pakai stagen, perut dikencengin kayak gitu. Oh my god. Jadi Tersiksa sebenarnya, tapi ini ya pakai ini juga kan apa tuh? Yang bawahan tuh? ada pakai jarik biasanya, Oh, iya, pakai jarik. kain juga. Hmm. Dan apa tuh pakaiannya praktek tuh harus benar-benar yang ketat. Soalnya tujuannya bukan jorok sih ya, buat apa, memperlihatkan apa detail bentuk dari tubuhnya. Kalau nari yang bener tuh kayak gini, jadi harus biar penonton tuh tahu bentuk tariannya tuh yang bener kayak gini gitu, bukan kok mau pamer badan kayak gitu sih. Tergantung orangnya. Salah ya, jadi itu salah ya guys. Kalau kalian mengira anak tari itu yang pakai ketat-ketat itu dikira pamer malah gitu. Jadi itu salah banget, karena Salah itu banget. malah menentukan geraknya yang bener itu kayak gimana gitu. Apalagi kalau anak cewek apa sekolah pakai jilbab, kalau nari buka-buka semuanya pakai kemben pakai gitu ya, itu memang aturannya kayak gitu. Apalagi Jawa ya, Jawa itu kan memang pakemnya kayak gitu. Ya, kejawen banget, kalau Kejawen orang banget. tahu kejawen itu kayak gimana kan. Jangan menyalahkan loh, itu juga budaya loh. Budaya ya guys. Kalau Iya, anak seniman tari budaya. ini budaya. Pakai baju itu juga budaya. Iya, Coba betul. kamu nggak pakai baju itu. Pakai
baju itu juga budaya, Siap, jangan merendahkan bosku. budaya. Bicara kayak gini sopan santun budaya. Budaya ya. Jangan sampai merendahkan sendi ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai warisan leluhur itu diagungkan. Diagungkan bener-bener. Pasti Warisan tak ini. benda. Oke, siap. Itu benar banget itu. Warisan Itu tak kalau benda. kalau orang luar negeri aja sampai Iya, belajar orang loh. luar negeri. Kalau orang Jawa nggak belajar kayak Sayang banget. sayang Kebanyakan banget. tuh kebanyakan gimana sih? Orang Indonesia tuh kemakan gengsinya sendiri. betul. Gengsi. Setuju. Gengsi Kemakan banget. gengsi ya. Apaan sih kayak gini gitu. Langsung gengsi aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi so kalian jangan kayak mengira bahwa anak tari itu yang pakai ketat-ketat itu karena apa? Mungkin pikiran negatif kalian itu ternyata salah banget itu ya. Oke, lanjut. Masih di segmen pernah nggak pernah. Lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pernah nggak pernah kamu ngerasa sendiri tarian kamu paling jelek di antara teman-teman kamu semua pas tari apa? Pokoknya kamu belum menguasai lah tariannya. Waktu ulangan gitu mungkin. Ulangan pernah. Waktu kelas 8 tuh mari tari apa? Kelas Mari- 8? Iya, kelas 8. Aduh, SMP. Kelas 11. Kelas 11. Kelas 2 SMK ya. Hmm. Jadi tuh materi tari daerah lain. Tari dapatnya tari dari Jogja, tari Klonorojo. Wow, apa itu? Jadi gimana ya? Anak Solo kebiasaan nari apa dari tradisi Solo itu kan tangannya itu masuk serba gimana serba pokoknya punya gaya sendiri lah ya. Waktu Jogja sendiri tuh lebih volumenya lebih kebuka, kayak lebih susah aja, apalagi Kalimat kebukanya apa? kayak misal tangan yang di Solo itu segini, tapi kalau di Jogja itu segini, jadi Buka. Lebih buka. volumenya tuh siku-siku, jadi kebawaan anak Solo kalau nari ya antara di sini, jadi kebanyakan guru kalau bilang tuh gaya ya, jurusan gaya apa gayanya, gaya mungkin orang Solo, orang Jogja tapi Klaten kayak gitu. Jadi tengah-tengahnya kayak gitu. Soalnya kebanyakan tuh Di tengah ya? nggak bisa kurang otaknya kurang sinkron. Ini tuh masuk ke Solo atau ke Jogja, jadi kayak gitu. Itu sampai sekarang tari itu belum gue hafal. Belum hafal sama Klonorojo, jadi itu entah gurunya ngajarinnya terlalu cepat atau otak gue yang terlalu dangkal. Tapi Klonorojo ya? hampir satu kelas. Nggak bisa. Biar nggak bisa. Guys, kalian komen di bawah yang punya teman tari suruh tari Tari Klonorojo ajarin dong. tari Klonorojo. Anak SMKI aja ya, belum bisa, belum bener guys. Jadi sekalian harus wajib ajarin ini. Teman sekelasnya bahkan ya. Kalian komen di bawah. Kebanyakan kesusahan tari itu. Mungkin anak Jogja mungkin juga itu sih, juga agak kesusahan kalau tari Solo mungkin ya. Tapi nggak tahu juga kan apa gaya masing-masing tarinya per daerahnya kan beda-beda, kayak Bali kan sendiri-sendiri kayak gitu. Iya, punya ciri khas Punya ciri khas masing-masing. masing-masing. Oke, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pernah nggak pernah kamu di saat udah berpenghasilan sendiri dari job beli apapun pakai uang sendiri, sampai nih rasanya pengen keluar sekolah buat cari uang aja? Pertanyaan jebakan. Gimana? Jebakan ini jebakan. Pernah. Pernah ya. Pernah Mikirnya pengen tuh kayak gini, cari uang aja. cari uang aja. Tapi ingat sih pesan orang tua, sekolah ya sekolah. Iya ya. Kebanyakan tuh orang apalagi SMKI ini, terus terang aja SMKI atau ISI atau orang-orang seniman tuh kebanyakan kayak gini, udah bisa menghasilkan uang kayak lupa sekolah. Banyak dari teman-teman aku kayak gitu juga. Aku juga hampir pernah kayak gitu. Karena prinsipnya gini, udah bisa menghasilkan uang sendiri, udah bisa kerja sendiri, bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri, kayak buat apa sih kayak gitu. Tapi percuma aja kalau aku pribadi, karena kalau nggak tahu ilmunya, kalau nggak tahu teorinya, materinya kayak gitu kan disalahgunakan kebanyakan. Makanya kayak gitu, sayang banget sebenarnya. Jadi sekolah itu wajib bagi aku. Iya. Kalau mapong-mapongnya Apanya itu nomor 2 lah ya. juga dari tarinya kan. Oke, jadi kita isinya tuh tentang bongkar anak SMKI. Bongkar cerita tentang anak SMK 8 Surakarta. Tapi nggak semua juga anak kayak gitu, cuma Iya. kebanyakan sih. Kebanyakan, tapi Ada mungkin kamu yang lebih gitu ya. Ada juga anak SMK itu yang masih punya jiwa-jiwa anak SMA. Oh. Kayak
Gimana Lebih ya? pentingin ke mapelnya? Ya hampir kedua-duanya sih, nggak bisa disebut mapel doang, karena kayak gimana, otakku tuh ngerasa ini banget, kok pinter banget sih matematikanya kayak gitu, pinter banget bahasa Inggrisnya, sedangkan aku dan teman-teman yang lain tuh kalau pas pelajaran teori nggak pernah duduk di depan, selalu cari yang ke belakang tertutup agar bisa apa, mohon maaf, tidur. Itu bisa tidur beneran? Bisa. Ini para guru-guru SMK 8 Surakarta ini dimohon Saya maaf minta ya. maaf ya Pak Bu. Mudah-mudahan ini nonton ya guru SMK 8 Surakarta. Tapi guru-guru sudah wajar kok. Udah Banyak soalnya malah dijelasin. jika Apro datang, Bu, pelajaran. Iya. Sama-sama, jadi murid sama 12. Ya, cuma kalau di SMK 8 Surakarta ini lebih memikirkan ke seninya, emang bener-bener seni gitu ya guys. Buat kalian yang anak-anak SMP nih ya, yang kepengen ya masuk di seni, punya punya jiwa jiwa seni, seni, bakat, tari, terus karawitan, dalang kan, dalang. dalang itu juga bisa masuk di SMK 8 Surakarta. Iya. Thank you so much Justari Cayana dari anak Taba Isi guys. Lulusan SMK 8 Surakarta. Lulus cepat. Lulus cepat kayak jiwa mantap. Oke, thank you so much yang udah nonton video ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang belum subscribe video aku. Yuk guys, subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis dan Gratis jangan lupa. banget. Gratis banget ya. Teman-teman kamu jangan lupa dikasih Oke, tahu. nanti aku share semuanya. Share ke teman-teman kalian. Oke guys, thank you so much. Aku Didi Syafira dan Justari Cayana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.